Dan yang terhormat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Sosial dan Keamanan, beserta tamu undangan yang berbahagia. Hari ini dalam acara penandatanganan MOU antara Universitas Borneo Barakan dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan kuliah umum tentang pengelolaan keuangan negara. Ada susunan acara kita pada hari ini, yaitu pembacaan doa. Dengan doanya, ikut acara pertama kita, yaitu pembacaan doa. Kami wa ajaima maghfirati wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli ismi la tad'ani dhanban illa ghafartahu. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Allah ya Ghafur Rahim. Hari ini ya Allah kami mengadakan tangan padamu ya Allah, menandakan kelemahan kami ya Allah, untuk itu ampuni dosa kami ya Allah, yang bertujuan untuk meningkatkan institusi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikan manfaat yang banyak kami ke arah perbaikan ya Allah, agar dapat mengembangkan institusi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Allah ya Ghafur Rahim, berikan hidayahmu pada rekan-rekan kami ya Allah, agar menjadi bawahan yang taat pada pimpinan ya Allah, bukan jadi bawahan yang khianat ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami lemah ya Allah, berikan hidayah pada kami ya Allah, supaya mohon petunjukmu ya Allah, pandangan kami dan pandangan rahmatmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Wali Kota yang sangat saya hormati, Bapak Doktor Dr. Ahmad Sanusi yang saya hormati, dan Bapak-Bapak dan staf dari BPKP Samarinda yang lain, merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita semua yang barangkali bagi banyak di antara kita belum mengetahui seluk-beluk apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan negara. Sore hari ini kita mendapat penghormatan dari BPKP Samarinda, dan kedepannya kita akan mendapat bimbingan dengan BPKP Samarinda terkait dengan pengelolaan keuangan negara di universitas kita. Yang pada hari ini insya Allah kita akan melakukan penandatanganan MOU. Terima kasih banyak kepada delegasi dan teman-teman dari BPKP yang menyempatkan waktu luangnya sore hari ini. Saya rasa mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan dalam kuliah umum memberikan wacana dan wawasan bagi kita semua terkait dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga ke depan kita tidak akan memiliki keraguan dan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak semestinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Sosial Ekonomi, Bapak Dr. Ahmad Sanusi, BPA. Yang kami hormati Wali Kota Tarakan, Bapak Budi Wisengdayo. Yang kami hormati Rektor Universitas Borneo, Pak Bambang Widijo. Yang kami hormati Direktur Pengawasan Instansi Pusat, Pak Denny. Para dosen Universitas Borneo dan mahasiswa serta hadirin yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kuasanya atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Borneo dengan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, yang nanti akan diketahui juga oleh
Deputi kami yaitu Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Sosial Ekonomi. Bapak Ibu sekalian, berawal dari pertemuan kami dengan Bapak Rektor beberapa hari yang lalu, di mana dalam pertemuan tersebut mendapat informasi bahwa Universitas Borneo ini tadinya adalah universitas swasta yang mulai tahun 2010 sudah berubah menjadi universitas negeri, yang tentu saja nanti akan membawa satu implikasi kepada peraturan, kepada tata kelola, kepada kepegawaian juga, termasuk manajemen yang ada di dalamnya dari swasta kepada negeri. Di mana tentu saja ini nanti akan menjadi suatu perubahan yang sangat signifikan, terutama pada manajemen universitas ini di dalam pengelolaan keuangannya tentunya. Dan tentu saja nanti dengan menjadi universitas negeri tentu akan tunduk pada peraturan keuangan yang berlaku saat ini, yang tentu saja kita tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tentang pertanggungjawaban dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Bapak Ibu sekalian, di mana kira-kira letaknya kok tiba-tiba Pak Rektor minta pada BPKP untuk bekerja sama dalam hal ini adalah dalam hal pengelolaan keuangan negara. BPKP saat ini memang sudah berubah, tidak seperti dulu lagi yang sifatnya hanya audit, tapi sekarang dengan PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, di mana dalam pasal 59 ayat 2 disampaikan adalah BPKP adalah pembina atas sistem pengendalian intern instansi pemerintah. Sehingga tugas-tugasnya saat ini adalah kita lebih berperan, lebih berfokus kepada yang kita sebut adalah quality assurance, dan satu lagi adalah sebagai consulting yang tentu saja tidak menghilangkan sebagai instansi pemerintah yang akan memberikan early warning system kepada pimpinan, manajemen, pimpinan pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk melaksanakan tugas ini, Bapak Ibu sekalian, BPKP punya strategi yang kita sebut strateginya dalam 4C, yaitu C pertama adalah capacity building, di mana di sini BPKP akan berusaha memberikan pemahaman peningkatan kualitas SDM kepada instansi pemerintah, pada pemerintah pusat maupun daerah, di dalam peningkatan kualitas SDM, tentu saja di bidang keuangan dan pengawasan. Juga di dalam capacity building ini kita akan memberikan pemahaman bagaimana instansi pemerintah wajib dan harus mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai fondasi atas jalannya manajemen keuangan yang dikelolanya. C yang kedua antaranya adalah current issue. Ini berkaitan dengan isu-isu strategik yang sedang berkembang, yang terkait dengan manajemen instansi pemerintah pusat maupun daerah. BPKP dalam hal ini tentu akan memberikan suatu atensi, memberikan suatu pembinaan bagaimana karena isu itu akan menjadi suatu hal yang kondusif tentu saja di dalam manajemen pemerintahan. C yang ketiga adalah clearing house, yaitu suatu strategi BPKP berusaha untuk melakukan suasana harmonisasi di bidang hukum dan bidang pengawasan. Yang terakhir adalah check and balance, yaitu suatu strategi yang BPKP miliki adalah BPKP akan membuat suatu suasana yang kondusif, harmonisasi antara hasil pengawasan yang dilakukan oleh internal pengawasan
aparat internal dan hasil audit yang dilakukan oleh aparat eksternal yaitu oleh BPK. 4 inilah Pak Rektor yang menjadi satu domain kita ke depan, yang tentu saja ini akan sangat berkaitan. Yang tadi Bapak perlukan adalah dalam rangka manajemen pengelolaan keuangan negara yang nantinya akan diberlakukan di Universitas Borneo ini. Seperti kita ketahui bahwa perubahan yang demikian pesat, juga perubahan di bidang peraturan, membuat suatu implikasi terhadap adanya pemahaman yang akan selalu diperbarui oleh para pengguna anggaran. Karena pengelolaan sistem keuangan negara sekarang ini jauh berbeda dengan yang zaman dulu. Kalau dulu namanya adalah anggaran berimbang dinamis, sekarang disebut anggaran defisit surplus, di mana dengan pola anggaran berbasis kinerja. Ini tentu saja nanti juga akan diimplementasikan oleh Universitas Borneo ke depannya. Kami dari perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur pada Pak Rektor siap dan terima kasih atas kepercayaannya kepada Bapak telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalin kerjasama yang kita ikat dalam bentuk MOU, yang tentu saja ini sebagai suatu payung saja Pak, walaupun sebenarnya tidak ada MOU pun tidak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau memang kita punya ikatan-ikatan yang kita ikat dalam MOU tersebut. Karena sebelumnya Pak Deputi kami sampaikan, walaupun belum ada MOU, kami sudah membantu Pak memfasilitasi tentang laporan keuangan yang ada di Universitas Borneo ini tahun 2012. Jadi kami juga mohon pada Pak Deputi, kira-kira nanti di dalam MOU ini perlu bimbingan dari Bapak, dari pemerintah BPKP Pusat tentu saja, yang mungkin ada pembaharuan peraturan, tentu nanti akan kami mohon arahan Bapak, bimbingan Bapak pada kami perwakilan BPKP Kalimantan Timur ini dalam kami bekerjasama dengan Universitas Borneo. Tentu nanti Bapak akan menguraikannya panjang lebar dalam sebuah kuliah umum, dan ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, karena memang peraturan keuangan negara ini saat ini sudah banyak berubah. Bapak Ibu sekalian, kiranya tidak panjang lebar, sambutan dari saya cukup sekian saja, dan atas apa yang kami sampaikan, bila ada kurang berkenan dan maaf, dan terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dari Bapak Wali yang melaksanakan, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam, Bapak Dr. Ahmad Sanusi, yang saya hormati Bapak perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yang sempat hadir dan memberikan support pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Borneo dan seluruh dosen dan sivitas akademika Borneo yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah menggagas kerjasama dengan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, dan ini satu hal yang sangat positif sekali dalam upaya kita untuk menciptakan bagaimana Universitas Borneo ini memberikan keteladanan di dalam administrasi keuangan khususnya, dan ini yang barangkali kita bisa wariskan kepada para mahasiswa kita. Mudah-mudahan ada keteladanan yang bisa mereka ambil dari kita ini. Saya barangkali Pak Deputi, saya sedikit bercerita. Pada waktu saya masuk ke politik tahun 99, waktu
Waktu itu 98 saya diperiksa dalam 1 tahun 3 kali oleh BPKP waktu itu. Yang pertama pemeriksaan 97, awal Januari 97, dan pada pertengahan Agustus masuk lagi pemeriksaan operasional, dan akhir Desember sampai Januari yaitu pemeriksaan tahun 98. Setelah rekan-rekan dari BPKP akan pamit, saya akan tanyakan, Pak, 99 kapan kami diperiksa lagi? Mohon maaf ya Pak, karena di samping BPKP ada SPI, ada inspektorat yang memeriksa kami. Jadi saya katakan 9 pada waktu mereka pamit, 98 kapan Bapak mau periksa kami? Mungkin 99 kami tidak periksa. Nah, saya tidak pernah membayangkan saya akan masuk ke politik Pak Deputi, tapi itulah perjalanan karir saya, sehingga saya tinggalkan perusahaan itu dengan beban. Tidak ada beban dalam diri saya karena semua telah melalui proses, dan ini yang saya coba kenalkan kepada staf bahwa ini amanah harus kita bertanggungjawabkan. Akhirnya saya masuk ke politik, dan memang ada aturan-aturan, memang kadang-kala aturan ini yang kadang-kala menjebak para pengambil keputusan. Misalnya dengan dulu aturan TKI, sehingga anggota dewan itu beramai-ramai ngejar TKI. Berapa bulan kemudian keluar peraturan baru yang tidak dibenarkan bahwa WDP bisa kita capai dalam beberapa tahun terakhir. Dan alhamdulillah Pak, kami sudah berikan posisi jabatan bagi yang bersangkutan, karena itu janji saya kepada BPKP pusat waktu itu. Dan memang kami dapat protes, tapi saya melihat kemampuan dari yang bersangkutan untuk mengelola dan membimbing keuangan di pemerintah Kota Tarakan. Olehnya itu saya juga mengharapkan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dapat menempatkan minimal Pak Rektor yang 1 orang lah, sehingga kita apa yang diharapkan, apa yang diamanatkan, karena ini tugas amanah yang semua akan kita pertanggungjawabkan dalam posisi apapun kita. Walaupun saya terus terang hanya 8 bulan, ini hari tanggal ada yang bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain dari wilayah kita. Barangkali ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan sekali lagi atas perhatian dan dukungan baik dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan Bapak Deputi. Kami atas nama pemerintah kota dan seluruh sivitas akademika Universitas Borneo Tarakan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah selalu memberikan langkah dan bimbingannya kepada kita untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Kita ke depan. Oke. Boleh. Negara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik sosial dan keamanan, yaitu Bapak Dr. Ahmad Sanusi MSPA CFLE.
Dalam hal ini kami persilakan kepada Bapak Dr. Ahmad Sanusi dan juga kepada moderator kita Bapak Haryadi Habib SI MSc. Baik hadirin, untuk kuliah umum ini akan langsung saya limpahkan kepada moderator kita. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita bisa mengikuti acara ini seterusnya. Berkaitan dengan kegiatan kita yang selanjutnya adalah kuliah umum dengan tema pengelolaan keuangan negara dengan judul materi nanti lebih spesifik tentang sistem pengendalian interpemerintah. Baiklah, telah hadir bersama kita di depan narasumber. Nama beliau adalah Bapak Ahmad Sanusi, NSPA, agama Islam, tempat tanggal lahir Bandung tanggal 2 Juli 1953, hampir beda 2 hari dengan tanggal lahir saya. Biasanya bulan Juni itu lahirnya pemimpin bangsa, salah satunya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Jenis kelamin laki-laki, istri masih satu, setidaknya informasi yang kami terima seperti itu, dengan nama Yeti Stul Hayati. Alamat beliau di Jalan Sadewa 7 Blok C 423 Komplek Mas Naga, daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alamat kantor Jalan Pramuka nomor 33 Jakarta Timur. Email sesuai dengan yang ditampilkan, dan beliau saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan instansi pemerintah bidang Polsos kami mulai tahun 2011. Sebelumnya beliau memiliki jabatan Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang lingkungan, Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang dukungan pengawasan pemerintahan dan pembangunan kantor Wakil Presiden RI tahun 2005. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004, Kepala Perwakilan BPKP Luar Negeri di Berlin, Jerman. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Utara, yang terhormat Bapak Kepala Bagian BPKP Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Pak Dini, Direktur Pengawasan Presiden dan Pengawasan, rekan-rekan dari BPKP, kemudian rekan-rekan dosen, mahasiswa semua, adik-adik mahasiswa, pria maupun wanita yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kami diminta untuk memberikan ilmu dan barangkali waktunya yang begini ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Ini juga kelihatan posisinya mau kebanyakan lagi. Kebetulan saya ada di Universitas Indonesia. Saya dari manajemen strategi, kajian saya kompetitif intelijen. Kemudian juga belajar di Fakultas Ekonomi Bisnis di UIN Syarif Hidayatullah. Saya ada manajemen strategi. Kemudian saya dinas di BPKP sudah cukup lama, dan alhamdulillah kami mendapat kehormatan untuk bisa memberikan beliau di Universitas Tarakan, cukup jauh dari Jakarta, tapi betul-betul saya berkeinginan hadir di sini dalam acara penandatanganan MOU yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Tarakan, yang ini adalah merupakan bentuk komitmen dari pimpinan Universitas Tarakan dalam rangka pemerataan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya betul-betul sangat salut ada keinginan dari pimpinan perguruan tinggi di sini untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita mulai dari yang pertama. Kami ingin menyampaikan tentang peran sistem pengendalian pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Jadi kalau untuk adik-adik mahasiswa barangkali
mengenai sistem monetary program, karena ini kebetulan yang hadir di sini ada rekan-rekan dari program ini, para pengelola keuangan dan juga ada adik-adik mahasiswa. Jadi ini kuliahnya mungkin agak kami kombinasikan antara kegiatan terkait dengan peraturan-peraturan pengelola keuangan dan sedikit masalah korupsi yang kami sampaikan. Jadi kalau kita lihat daripada paket undang-undang keuangan negara, jadi pada siang ini baru saja kita menyaksikan tentang MOU, penandatanganan MOU, kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat dengan BPKP. Itu semata-mata dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan yang tertib, pengelolaan keuangan yang tertib. Itu yang kita harapkan sekarang. Adapun pengelolaan keuangan negara yang ada di Republik kita ini, dasarnya adalah ketiga undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbenaran negara. Dan ketiga adalah Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keluarga. Jadi ada 3 undang-undang yang merupakan paket keuangan negara yang sekarang menjadi reformasi di bidang keluarga. Sejak pengelolaan keuangan negara ini diatur dimulai tahun 45 sejak kemerdekaan. Jadi sejak kemerdekaan ini merupakan tonggak sejarah dalam hal pengelolaan keuangan negara yang didasari atas 3 undang-undang ini. Pertama adalah Undang-Undang 17 tentang keuangan negara. Jadi di dalam Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara ini, secara singkat, karena waktu cuma 1 jam. Secara singkat, bahwa di dalam Undang-Undang 17 2003 itu menjelaskan tentang arti daripada keuangan negara. Kedua adalah tentang siapa penguasa daripada pengelola keuangan negara. Itu adalah inti daripada Undang-Undang 17 2003. Jadi di dalam Undang-Undang 17 2003 itu mengatur terkait dengan objek, subjek, proses dan tujuan daripada pengelolaan keuangan negara. Ada 4 hal yang diatur. Di dalam pengelolaan keuangan negara, bahwa di dalam Undang-Undang 17 di pasal dinyatakan bahwa penguasa daripada pengelola keuangan negara itu adalah presiden. Kemudian di dalam pasal selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu diserahkan. Pertama adalah kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer, artinya pejabat yang pejabat yang menguasai tentang keuangan negara, itu adalah Menteri Keuangan. Itu satu. Kedua, Presiden juga menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan ini kepada para menteri sebagai Chief Operational Officer, pejabat yang melaksanakan operasionalisasi daripada pengelolaan keuangan yang diserahkan oleh Presiden kepada kementerian terkait. Misalnya di kesehatan, pertanian, pertahanan, itu adalah kementerian terkait. Jadi di dalam Undang-Undang Keuangan Negara ini, bahwa semua kegiatan pengelolaan keuangan negara ini diserahkan seluruhnya oleh Presiden. Pertama kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Kedua adalah kepada menteri-menteri terkait, kepada gubernur dan bupati. Ini adalah undang-undang yang kedua yang mengatur tentang keuangan negara. 17 adalah yang menyatakan tentang siapa penguasa keuangan negara, bagaimana cara melaksanakan. Terkait dengan aturan lainnya, itu ada di dalam Undang-Undang 1 2004. Pengendaliannya pun ada di dalam Undang-Undang 1 2004. Makanya di dalam pasal 8 disebutkan juga bahwa Presiden itu adalah yang menyelenggarakan sistem pengendalian kita. Baru ayat 2-nya disebutkan bahwa terkait dengan sistem pengendalian kita ini diserahkan diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, disiapkan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, muncul PP 60 2008. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab negara. Jadi Undang-Undang 15 2004 ini merupakan pemeriksaan terhadap kedua undang-undang ini. Artinya Undang-Undang 15 ini adalah tugas pokok fungsi daripada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya pemeriksa keuangan, satu-satunya badan pemeriksa keuangan eksternal yang ada di negara kita yang institusional, itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Itu
tugas pokok fungsinya diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2004. Yang dihadapi oleh Undang-Undang 12 ini adalah Undang-Undang 17 dan Undang-Undang 1 tahun 2004. Ini merupakan 3 undang-undang yang merupakan paket keuangan negara. Ini adalah yang mendasari pengelolaan keuangan negara di Republik kita. Ya. Dan ini merupakan reformasi di bidang keuangan negara sejak tahun 45. Ini ada 3 undang-undang ini. Dan kemudian PP 60 2008 nya sendiri, ini adalah operasionalisasi daripada Undang-Undang 1 2004 terkait dengan sistem pemerintahan pemerintah. Ya, lanjut slide yang kedua. Slide yang kedua, ini ada gambaran lagi tentang pengelolaan keuangan negara dan tujuan pembangunan nasional. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya oleh semua rekan-rekan, termasuk adik-adik mahasiswa. Karena tentu suatu saat adik-adik juga akan menjadi birokrat, akan menjadi pegawai ya, apakah pegawai negeri, pegawai BUMN. Itu tentu harus paham tentang apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Jadi di dalam pengelolaan keuangan negara ini, kalau kita melihat prosesnya daripada pengelolaan keuangan negara ini, kita mulai daripada perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan. Bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun tersebut. Dirumuskan kebijakan, kalau sudah dirumuskan kebijakan, kemudian direncanakan. Sejauh mana merencanakan daripada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Pemerintah misalnya perumusan kebijakan terkait dengan pendidikan misalnya. Bahwa pendidikan diharapkan bahwa tahun 2015 ini pendidikan diarahkan kepada misalnya perguruan tinggi yang sifatnya basisnya research misalnya penelitian, maka tentu di dalam perencanaannya pun ini pendidikan Kementerian Dikbud akan mengalokasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi yang berbasis riset itu akan betul-betul diutamakan di dalam perencanaan. Ini baru dalam perencanaan. Kemudian di dalam penganggarannya ini terkait dengan keuangannya. Nah, perencanaan yang sudah direncanakan oleh masing-masing kementerian kemudian dijabarkan dalam bentuk keuangan. Jadi berapa keuangan yang diperlukan, berapa uang yang diperlukan untuk melaksanakan, untuk menyelenggarakan perencanaan yang direncanakan oleh pemerintah. Baru itu adalah penganggarannya. Kemudian setelah penganggaran, baru pelaksanaan anggarannya. Pelaksanaan anggaran adalah melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, DPR, Bappenas, dan Menteri Keuangan. Selanjutnya ditata usahakan sejauh mana bahwa penata usaha daripada anggaran nanti dicatat dengan baik di dalam laporan keuangan, dan selanjutnya kemudian dilaporkan, dan terakhir lakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan ini. Kalau kita lihat lingkaran proses daripada pengelolaan keuangan yang merupakan inti daripada Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, ini adalah merupakan mekanisme penganggaran yang ada di Republik kita, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penetausahaan, pelaporan, dan monitoring evaluasi. Nah, ini kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia, mudah-mudahan juga adik-adik juga bisa memahami ya, tapi itu ya dari rekan-rekan para dosen, para staf di Universitas Borneo tentang DIPA yang diberikan bintang ya. Kan banyak sekali sekarang informasi tentang kementerian-kementerian yang DIPA itu dikasih bintang oleh pemerintah, oleh Menteri Keuangan maupun oleh DPR. Sehingga kalau DIPA itu diberikan bintang, tentu tidak bisa dilaksanakan, menunggu bintangnya rontok dulu. Nah, ini memang fenomena yang menarik di Indonesia. Kenapa menarik? Karena pada saat perumusan kebijakan, pada saat perencanaan, ada 4 instansi yang terlibat di dalam penganggaran. Pertama adalah Bappenas. Bottom line terkait dengan anggaran besaran itu adalah yang menentukan Bappenas. Sektor pendidikan berapa, sektor kesehatan berapa, sektor kehutanan berapa, sektor pengatasan kemiskinan berapa, itu Bappenas yang menentukan. Kemudian di breakdown oleh Bappenas bersama-sama dengan DPR ke dalam masing-masing kementerian. Ya. Sesudah di breakdown oleh Bappenas ke masing-masing kementerian, dialokasikan ke masing-masing kementerian, dibicarakan dengan DPR. Ini sebelum tahun anggaran berjalan, dibicarakan dengan DPR. Nah, DPR ini memang sayangnya sekarang ini terus sampai kesatuan 3 ya, pengawasan itu. Ini yang membuat ribet gitu ya. Karena dengan badan anggaran ini malah sekarang tuh betul-betul jadi banyak masalah. Saya yakin ada di mahasiswa baca di koran tentang bagaimana permasalahan yang ada di badan anggaran DPR. Itu yang membuat penganggaran
itu menjadi luas kan. Nah, setelah dibahas dengan DPR sampai di masa 3, kemudian Menteri Keuangan juga di situ sebagai pemilik uang, Menteri Keuangan mengalokasikan untuk Dikbud sekian, untuk kesehatan sekian, untuk sampai ke dalam satuan 3. Semua sudah sepakat. 4 kementerian, termasuk kementerian terkait, ya Dikbud misalnya contohnya, atau kesehatan misalnya contohnya, ikut terlibat. Begitu selesai pembicaraan, berarti kan sudah jadi DIPA. Di dalam DIPA itu adalah penganggaran. Tetapi pada saat tanggal 1 Januari, begitu diketok DIPA 1 Januari, masih muncul bintang di dalam DIPA itu, sehingga otomatis kementerian itu tidak bisa sepenuhnya melaksanakan anggaran itu karena ada beberapa kegiatan yang dibintang. Contoh Dikbud ya, contoh Dikbud yang merupakan kementerian daripada bapak-bapak dan ibu sekalian. Dari 76 triliun, anggaran daripada Dikbud hanya 8,1 triliun yang bintangnya dilepas. Itu terkait dengan belanja pegawai. Berarti sisanya 68 triliun dikurangi 202 miliar untuk anggaran Dirjen itu juga dilepas bintangnya. Sisanya berarti sekitar 65 triliun atau 68 triliun bintang semuanya. Bagaimana Dikbud mau bekerja sementara anggarannya semua dibintang, kecuali belanja pegawai. Kalau belanja pegawai tentu pemerintah tidak akan berani ya memberikan bintang. Kalau belanja pegawai dibintang berarti kan kita tidak terima gaji. Jadi pegawai itu tidak akan terima gaji. Nah, seperti ini yang menjadi masalah di pemerintahan kita. Baru bulan Mei, Juni ini baru satu persatu dilepas. Padahal ini sudah hampir 6 bulan berjalan. Padahal diharapkan 6 bulan itu paling tidak realisasi anggaran itu harusnya itu sudah 50%. Tapi kenyataannya sekarang itu rendah sekali penyerapan itu karena bintangnya berlepas. Kami dari BPKP melakukan pendampingan terhadap Dikbud terkait dengan kurikulum 2013. Ini betul-betul awal sekali. Dan yang menjadi masalah memang dukungan dokumentasi supporting dari Dikbud memang betul-betul sangat minim sekali. Sehingga kami tidak bisa memberikan kewajaran terhadap angka anggaran kurikulum yang diserahkan oleh Dikbud kepada Kementerian Keuangan. Kami Menteri Keuangan minta BPKP tolong lakukan evaluasi apakah anggaran kurikulum sebesar 2,4 triliun ini bisa diterima atau tidak. Kami melakukan evaluasi dipimpin Pak Denny, kira-kira sekitar seminggu 8 hari. Dari 2,4 triliun yang tidak didukung oleh supporting dokumen, yang tidak didukung oleh dokumen, tolongnya KKN segala macam, itu hampir 1,5 triliun. Jadi yang studi hanya 980 miliar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, dari angka 2,4 triliun hanya 900 miliar yang betul-betul didukung oleh dokumen yang betul-betul lengkap. Otomatis ini tidak bisa dikerjakan seluruhnya. Nah, hal-hal ini yang terjadi. Bukan hanya di Dikbud, barangkali di kementerian lain juga seperti itu. Dan ini yang menjadi masalah penganggaran yang terjadi di negara kita. Artinya, jangankan kita bicara tentang pelaksanaan anggaran, di dalam perencanaan anggaran itu sudah ada masalah. Itu sudah ada masalah baru di perencanaannya. Apalagi di pelaksanaannya. Di perencanaannya kalau itu lolos semua, bisa kita bayangkan berapa pemborosan anggaran yang betul-betul yang terjadi. Apabila itu lolos, angka dengan 2,4 triliun tanpa dokumen pendukung, mau bagaimana dikerjakan? Ini mekanisme penganggaran di fenomena ya, daripada mekanisme penganggaran yang ada di Republik kita ini. Ya carut marutnya seperti itu. Itu yang betul-betul memprihatinkan kita saat ini. Padahal sementara pemerintah meminta agar penyerapan anggaran itu betul-betul diminta secepat mungkin di akhir Desember ini seharusnya 100% dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Republik kita ini. Jadi kalau kita kembali melihat proses dari pengelolaan keuangan dimulai dengan perumusan kebijakan, jadi sebetulnya permasalahan penyimpangan bukan hanya di dalam penganggaran, bukan hanya di dalam pelaksanaan anggaran, tetapi di dalam perencanaan pun sudah muncul permasalahan penyimpangan daripada keuangan. Ini betul-betul memprihatinkan. Baik, jadi di sini kalau kita lihat ada kolom-kolom di bawah ada WCP, ada WTS, WTA, ada WBK. Secara singkat ya, karena mungkin ada yang masukan nggak paham. Tapi paling tidak memahami apa yang masuk dengan WCP. Tadi Pak Wali Kota menyampaikan bahwa opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tarakan itu sudah wajar dengan pengecualian. Itu ada di grade yang kedua.
Grade yang pertama, yang terbaik itu adalah WTP, wajar tanpa pengecualian. Kalau dari akuntansi harusnya tahu, ya. Kalau teman-teman dari akuntansi harusnya tahu. Jadi opini yang terbaik yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah WTP. Kita bisa lihat di situ wajar tanpa pengecualian. Artinya bahwa laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, asumsi-asumsi yang dibangun di dalam norma-norma pemeriksaan dan norma-norma daripada akuntansi pemerintah sudah dipenuhi. Ya. Ini yang dimaksud. Berbeda dengan laporan audit yang biasa. Kalau WTP diberikan terhadap laporan keuangan, ya, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah. Ini adalah opini yang terbaik yang diberikan oleh BPK. Nah, kalau tata ini wajar dan pengecualian. Artinya ada di satu level di bawah WTP. Dan saya dengar mudah-mudahan tata ini untuk tahun 2012 mudah-mudahan akan mendapat opini yang paling tinggi, yaitu wajar tanpa pengecualian. Ini mudah-mudahan bisa terjadi. Nah, mengenai opini WTP ini, ya, mohon ini mungkin rekan-rekan sudah juga perlu paham dan tidak juga perlu paham. Kenapa kalimatnya itu wajar tanpa pengecualian? Kenapa tidak benar tanpa pengecualian? Artinya bahwa BPK memberikan opini ini terhadap kewajaran, bukan terhadap kebenaran laporan keuangan, terhadap kewajaran laporan keuangan. Kenapa kewajaran? Pertama adalah bahwa laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah itu berdasarkan asumsi yang dibangun di dalam standar akuntansi pemerintah. Tentu berbeda dengan kaidah-kaidah umum yang biasa kita kenal. Ya. Ini adalah kaidah-kaidah profesi di dalam bidang akuntansi, standar akuntansi pemerintah. Kedua, bahwa BPK pada saat melakukan pemeriksaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen. Kalau laporan keuangan diperiksa oleh BPK itu caranya dengan cara sampling. Jadi hanya sebagian saja yang diambil. Ya. Jadi dokumen yang diambil pada saat pemeriksaan itu hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Sehingga BPK tidak akan berani menyatakan bahwa laporan itu benar. Kalimatnya adalah wajar, karena hanya sebagian. Nah, bagaimana mengukur sebagian itu? Yang mana diambil dokumen yang sebagian itu? Yang diambil oleh BPK adalah dokumen-dokumen yang merepresentasikan, yang mewakili dokumen-dokumen yang mungkin terjadi masalah. Kalau yang tidak ada masalah, kalau BPK pikirkan, dikesampingkan. Tetapi yang potensi ada masalah itu oleh BPK diambil dokumentasinya untuk dilakukan pemeriksaan. Apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar itu adalah kekuatan dan kelemahan daripada sistem pengendalian intern. Nanti kami akan jelaskan, singkat ya, akan jelaskan. Kelemahan dan kekuatan sistem pengendalian intern itu yang merupakan pintu awal dari BPK untuk memasuki instansi pemerintah dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Apabila sistem pengendalian internnya kuat, sampling terhadap dokumen diperkecil, cukup sedikit saja. Tetapi kalau sistem pengendalian internnya lemah, maka dokumen-dokumen yang diambil itu cukup luas, ruang lingkupnya cukup luas. Kalau sistem pengendalian internnya lemah, itu adalah cara bagaimana BPK melakukan pemeriksaan. Sehingga BPK akan memberikan opini dalam bentuk kewajaran, bukan kebenaran. Lain kalau misalnya pemeriksaan itu terhadap seluruh dokumen yang diambil, BPK bisa menyatakan benar bahwa laporan itu benar atau tidak benar. Yang kami lakukan di BPKP adalah yang namanya audit investigasi. Itu kalau di dalam audit investigasi atau audit khusus, semua dokumen kita ambil, semua dokumen kita periksa, sehingga laporan itu akan menunjukkan bahwa laporan itu benar atau tidak, ada penyimpangan hukum atau tidak. Sehingga laporan audit investigasi bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bagi aparat penegak hukum untuk terus melakukan tindakan selanjutnya, pemeriksaan, penyelidikan, atau penuntutan sampai pengadilan. Itu bedanya, ya. Jadi, nah, tahap kedua itu adalah WTA. WTA itu adalah wilayah tertib administrasi. Kalau WTP sudah diraih, ya, karena WTP itu, ya, menurut Wakil Presiden, ini adalah minimum requirement. Jadi jangan dianggap kalau WTP itu sudah bagus segala-galanya, tidak. Masih ingat Kementerian Agama? Opininya diberi WTP, tapi kemudian 2 minggu kemudian ada korupsi Al-Quran, ya kan? Opini pada opini WTP Kementerian Agama itu, tapi nggak lama ada korupsi Al-Quran. Ini kan betul-betul sebetulnya ini menjadi pertanyaan bagi kita orang umum, ya. bagi umum halayak kami tentu akan mempertanyakan. Tapi bagi kami akuntan,
kami memahami apa kenapa kok ini WTP tetapi ada korupsi alkohol. Namun demikian, opini publik menyatakan bahwa WTP ini ternyata betul-betul ini adalah minimum requirement, persyaratan yang minimal untuk laporan keuangan yang dianggap akuntabel, transparan, dan baik, itu adalah opini WTP. Jadi ini baru minimum requirement. Kedua meningkatnya adalah menjadi WTA, yaitu wilayah tertib administrasi. Apabila WTP sudah diraih, kita harapkan bahwa administrasi itu tertib seluruhnya. Dan terakhir adalah wilayah bebas korupsi. Jadi kita harapkan WTP itu yang WTP betul-betul zero penyimpangan, tidak ada penyimpangan sama sekali. Itu yang dimaksud dengan wilayah bebas korupsi. Hanya kalau sudah seperti itu, kita bisa sampaikan bahwa instansi itu sudah good and clean government, ya. Artinya betul-betul sudah bersih dan baik, ya. Itu yang dimaksud dengan good and clean government. Silakan lanjut. Ini gambar yang ketiga. Barangkali ini juga untuk adik-adik mahasiswa, ya, agak ini yang mungkin belum belajar, tapi kalau untuk para pelaku keuangan saya harapkan betul-betul bisa dipahami. Dan kami harapkan nanti juga dari program BPKP pada saat melakukan pendampingan sesuai dengan MOU Pak yang tercatat di dalam MOU itu, salah satunya adalah mengenai pendampingan di dalam sistem pengendalian pemerintah. Dari yang dibahas supaya tidak ini ya, tidak membosankan, pertama ada 5 komponen. Komponen pertama adalah lingkungan pengendalian gambar bawah yang biru. Kemudian kedua adalah penilaian risiko. Kemudian ada kegiatan pengendalian. Keempat ada informasi komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan. Itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam sistem pengendalian pemerintah. Jadi diharapkan di dalam proses laporan keuangan yang tadi bulan-bulan itu, mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pelaporan, diharapkan sistem pengendalian pemerintah itu betul-betul bisa diterapkan di dalam seluruh proses. Ada tujuannya daripada sistem pengendalian itu adalah bagaimana caranya kalau sistem pengendalian diterapkan bisa memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan daripada instansi pemerintah itu betul-betul dapat dijamin, dapat diandalkan apabila sistem pengendalian ini dilaksanakan. Itu yang pertama. Kedua adalah pengamanan aset negara. Kenapa menjadi bagian yang penting pengamanan aset negara? Dan supaya ada yang pahami bahwa Republik kita ini sampai sekarang belum memiliki yang namanya neraca aset Republik secara lengkap. Sampai saat ini belum punya. Kenapa dibentuk di negara? Jadi aset yang ada di dalam neraca pemerintah sekarang itu belum lengkap seluruhnya, belum semuanya terdata. Menurut informasi yang kami peroleh dari Kementerian Keuangan, termasuk bendungan, jalan, jembatan itu belum semuanya teridentifikasi yang teridentifikasi sebagai aset negara. Jadi baru sebagian saja yang masuk di dalam aset pemerintah, sehingga pengamanan aset negara ini menjadi bagian penting dalam tujuan sistem pengendalian pemerintah. Ketiga adalah efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Jadi diharapkan apabila kita melaksanakan SPP ini, kita harapkan bahwa penyelenggaraan pemerintah ini akan berjalan dengan baik. Dan keempat adalah ketaatan terhadap peraturan. Saya yakin Anda tahu semua tentang ketaatan terhadap peraturan. Dan diharapkan apabila sistem pengendalian itu dilaksanakan, diharapkan akuntabilitas pengelolaan negara itu akan bisa dipenuhi betul-betul bisa baik. Oke, lanjut. Lewat lagi satu lagi. Oke. Nah ini potret, ya, potret daripada negara kita, negara Republik Indonesia pada saat ini. Betul-betul ini sangat memprihatinkan kalau kita lihat sesuai dengan skor indeks pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai sejak 2001 sampai dengan 2011. Ini betul-betul kita tuh masih jauh dari harapan. Yang kita harapkan skor terbaik itu adalah nilainya 10. Sampai dengan saat ini kita skornya baru 3,0. Kalau tidak salah di 2012 itu 3,2 atau 3,5. Jadi ini betul-betul sangat memprihatinkan. Coba perhatikan di sini bahwa untuk tahun 2011 Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yaitu Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar. Kita nggak tahu negara itu ada di mana gitu. Tapi kita tuh ada di dalam lingkungan itu. Kita tuh ada di peringkat negara-negara kecil seperti itu. Jadi betul-betul sangat memprihatinkan tingkat korupsi yang ada di Indonesia. Ya. Di kawasan Asia Tenggara kita jauh di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Bayangkan Thailand itu hampir 3 tahun sekali selalu ada kudeta. Selalu ada kudeta. Tetapi skor indeks korupsinya ternyata jauh lebih baik daripada Indonesia. Padahal kudeta itu hampir
langganan di Thailand. Kita relatif aman kalau kita lihat daripada stabilitas politik. Tapi ternyata indeks korupsi kita masih betul-betul sangat terburuk sekali. Negara yang paling bagus, New Zealand, Denmark, Finland, Sweden, dan Singapura. Jadi di dalam jurnal yang kami tulis di dalam penelitian kami, ada salah satu jurnal dari salah satu peneliti korupsi, ya, uang kalau tidak salah, menyatakan, walaupun sudah lama, tahun 82, menyatakan bahwa di dalam strategi pemberantasan korupsi di negara Asia, kita ini termasuk negara yang hopeless strategi di dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah yang efektif strategi. Efektif strategi adalah Korea, Jepang, China, itu termasuk yang efektif strateginya dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah inefektif strategi. Mereka memiliki strategi yang kuat, tetapi tidak efektif dilaksanakan. Contoh seperti misalnya Vietnam, itu sudah melakukan Vietnam, Malaysia, Thailand, itu termasuk yang inefektif strategi. Indonesia betul-betul sangat mengkhawatirkan. Kita ada di peringkat ketiga, yaitu hopeless strategi. Strategi pemberantasan korupsi yang betul-betul tidak ada arah ke depan. Nah ini yang betul-betul kita prihatinkan. Saya yakin bapak-bapak dan ibu terajai semua bisa lihat di media hampir setiap hari permasalahan korupsi itu muncul. Coba diperhatikan. TV One, Metro TV selalu bicara tentang korupsi. Hampir tiap hari. Tidak pernah lepas berita itu dari berita korupsi. Mulai dari daging sapi, kemudian Al-Quran, hambalang, ada macam-macam. Hampir tiap hari. Yang BI-nya ada macam-macam. Dan sudah tidak ada batasnya lagi yang korupsi itu. Mau laki, mau perempuan, laki perempuan, pejabat tinggi, pejabat rendah, kemudian juga pejabat pusat, pejabat daerah, dan Sabang sampai Merauke. Hampir tiap hari ada berita tentang korupsi. Ini betul-betul sangat memprihatinkan. Ini merupakan efek buruk bagi pemerintah kita. Ya kita harapkan dari perguruan tinggi ini, dari Mas Kurnia, kita semua punya komitmen bahwa sebetulnya permasalahan korupsi ini adalah masalah oknum saja ya. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita sama-sama bisa kita selesaikan. Paling tidak kita bisa minimalkan. Kalau dibersihkan, saya itu tidak akan sampai kapanpun. Tapi paling tidak kita bisa minimalkan masalah korupsi. Jadi ini betul-betul harus menjadi komitmen kita semua bahwa permasalahan penyimpangan korupsi itu betul harus kita selesaikan, harus kita selesaikan. Dan memang permasalahannya bahwa di kita itu terkait dengan law enforcement yang mungkin barangkali itu yang kurang kuat. Oke, lanjut nanti di belakang sudah bisa lihat. Ya lanjut, ini adalah peta korupsi di Indonesia. Kalau dari penerimaan pajak, peta korupsi di Indonesia itu ini menurut hasil mapping yang kami lakukan. Pertama adalah penyalahgunaan perizinan, pembuatan IMI, ya, pembuatan sertifikat, izin reklame, izin segala macam terkait dengan izin penggalian tanah, izin konsesi hutan, itu banyak sekali permasalahan yang terkait dengan penerimaan pajak itu terkait dengan penyalahgunaan perizinan. Tidak adanya single database, artinya tidak ada pembanding, ya. Kemudian penyelewengan penyetoran, PNBP. Ini penyelewengan sebagai undang-undang biasa sekali, di mana-mana terjadi penyelewengan penyetoran. Kemudian kalau dalam belanja barang dan jasa, ini terkait dengan penyimpangan prosedur pengadaan. Kemudian untuk bantuan sosial, dan ini sudah merembak di hampir di beberapa provinsi, permasalahan bantuan sosial ini sudah melibatkan beberapa wali kota dan beberapa pemerintahan di Jawa Barat, termasuk wali kota ini juga sekarang sedang diincar oleh KPK terkait dengan bantuan sosial. Sumatera Barat juga dan di beberapa tempat itu terjadi penyelewengan bantuan sosial, karena ini bantuan sosial ini merupakan bantuan yang sangat rawan dan betul-betul penyimpangannya itu sangat mudah dilakukan, ya. Penggelapan fiktif tidak didukung administrasi yang baik. Kemudian dari sisi pungutan juga demikian, dekonsentrasi dan penerimaan pajak lainnya. Kalau penerimaan pajak, saya kira Anda semua sudah tahu siapa Gayus Tambunan, itu merupakan aktor, ya, salah satu aktor orang pajak yang betul-betul sangat sebagai sekarang namanya. Kalau kita lihat penyelewengan masalah pajak, ini kalau kami lihat postur daripada mekanisme pemeriksaan pajak, itu sebetulnya antara pemeriksaan pajak dengan wajib pajak itu betul-betul kuat sekali hubungannya. Kenapa? Karena dua-duanya kan saling diuntungkan. Pemeriksa pajak menerima upeti, wajib pajak
diuntungkan dengan pengurangan pajak. Coba siapa yang mau membuka diri kalau begitu? Berarti antara pemerintah pajak dengan wajib pajak itu akan menutup diri. Mereka akan bersekongkol pasti. Jadi garis taburan kenapa muncul? Kenapa terbuka? Itu betul-betul basic. Dari garis baru kelihatan sekarang. Satu merupakan pajak. Tapi sebetulnya garis taburan itu merupakan pintu masuk KPK pada saat pemeriksaan pemeriksaan pajak. Karena di dalam pajak itu seperti itu. Karena saya diuntungkan. Saya sebagai pemeriksa pajak, saya kan diuntungkan karena saya menerima uang dari wajib pajak. Wajib pajak diuntungkan karena saya rubah. Yang asalnya pajaknya harus dibayar 1 miliar hanya menjadi 6 juta misalnya. Tentu kan akan diuntungkan si wajib pajak. Dua-dua itu diuntungkan. Coba kalau sudah dua-duanya diuntungkan, bagaimana kita membongkar? Nggak mungkin kan? Pajak, bea cukai itu sangat rawan sekali permasalahan karena dua-duanya diuntungkan. Jadi alhamdulillah garis taburan terbongkar. Sehingga terus mereka sekarang beberapa pegawai pajak sudah mulai satu persatu ditangkap karena permasalahan. Ya. Jadi sepintas kira-kira itu terkait dengan garis taburan terkait dengan pajak. Coba lanjut. Nah, ini faktor pendorong korupsi. Ini ada salah satu cerita di Bolonya disebutkan bahwa faktor pendorong korupsi itu ada 4. Yang disebut korupsi katanya. Pertama adalah greed, yaitu keserakahan. Kedua adalah opportunity karena ada peluang. Kemudian need karena kebutuhan. Saya kira kalau kebutuhan sekarang sudah jarang. Ya. Kalau kebutuhan sudah jarang. Kalau sekarang itu lebih banyak yang keserakahan. Kalau kebutuhan mungkin korupsinya juga nggak banyak-banyak. Cukup mungkin untuk makan sebulan aja barangkali korupsinya kalau banyak-banyak 10 juta, 20 juta. Sekarang kan hitungannya kan sudah ratusan miliar. Kalkulator saya udah nggak cukup kan? Benar ya, kalkulator saya udah nggak cukup hitungnya tuh. Kami kan biasa melakukan perhitungan kerugian negara yang diminta oleh kejaksaan, KPK atau kepolisian. Pada saat penghitungan itu kalkulator nggak cukup lagi karena nolnya udah kebanyakan. Saya sudah lupa kalau miliar nolnya itu berapa ya. Harusnya begitu. Tapi bukan main. Sekarang itu korupsi itu hitungannya sudah bukan lagi puluhan juta, tapi betul-betul udah ratusan miliar sekarang. Di salah satu kementerian terkait dengan proyeknya Nazarudin, kebetulan saya melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang terus berguru dari anggaran yang ditetapkan, di kontrak yang ditetapkan oleh Nazarudin 700 miliar yang betul-betul sesuai dengan kontrak pekerjaan hanya 500. Bayangkan 200 miliar dari 700 miliar itu fiktif. Dari 700 miliar 200 miliar fiktif. Itu kan hampir sepertiga. Udah gila. Itu salah satu. Itu Nazarudin itu hanya baru salah satu itu yang akan diperiksa. Ada beberapa proyek yang akan diperiksa. Salah satunya adalah mengenai kegiatan kegiatan pengadaan virus flu. Itu kan kegiatannya ada 2. Pertama kegiatan pembangunan gedungnya yang infrastruktur. Pembangunan gedungnya itu adalah untuk mendapatkan alat-alat kesehatan yang terkait dengan virus flu. Kegiatan keduanya adalah pengadaan alat kesehatan. Lucunya pengadaan alat kesehatannya itu didahulukan daripada pembangunan gedungnya. Jadi alat kesehatannya sudah pada hancur, gedungnya belum jadi. Jadi pemborosannya itu bukan sudah 2 kali. Pertama adalah alat kesehatan itu boros. Kedua di dalam alat kesehatan dari 700 hanya 500 miliar. Berarti 200 miliar sudah tidak ada, sudah fiktif. Yang 500 miliar pun itu barangnya sudah sebagian besar sudah tidak bisa dipakai karena gedungnya belum terbangun. Nah yang begini yang betul-betul sangat menyakitkan sebetulnya kalau kita lihat itu betul-betul menyakitkan sekali. Dan lucunya mereka itu coba ya ada perhatikan TV. Kalau si para tersangka itu muncul di TV One atau TV pada saat diwawancara oleh wartawan, mereka masih sempat itu. Masih ingat kan ada satu beberapa perempuan petinggi digital ya di BI. Dia tuh masih sempat bawa tas Gucci yang harganya 40 juta rupiah. Wartawan tuh tahu bahwa tas itu adalah 40 juta rupiah. Masih diperlihatkan. Padahal dia itu sudah diterdakwa, sudah jadi tersangka di KPK itu. Sudah mau masuk penjara, tapi masih sanggup bawa tas yang harganya 40 juta. Ada salah satu petinggi juga dari salah satu instansi menggunakan jam Rolex yang harganya 100 juta. Itu pada saat mereka dan mereka masih sanggup senyum-senyum, tawa-tawa bicara dengan wartawan. Padahal korupsi itu kan kalau sudah begitu harusnya merupakan aib yang harus ditutupi mukanya. Tapi ini enggak, masih sempatnya mereka senyum, ketawa, bercanda sambil sebat-sebat ininya, bajunya dilihat, tangannya coba ya.
Apa tidak menyakitkan seperti itu? Padahal itu ditonton publik seluruh Indonesia. Jadi inilah fenomena ya permasalahan korupsi yang di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi objek yang positif. Dan mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan ke depan. Jadi itulah faktor korupsi. Kalau kita lihat dari rangkuman, kalau saya oke, ini sudah ya. Baik. Jadi ini merupakan gambaran pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kita di pemerintah kita. Pertama adalah yang sifatnya preventif yang paling bawah. Kemudian yang kedua adalah preventif, yang ketiga represif. Apa yang dimaksud dengan preventif? Di sini preventif adalah pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara misalnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Ya. Misalnya di Universitas Borneo ini ada kurikulum pendidikan yang terkait misalnya dengan korupsi, misalnya seperti itu. Itu adalah cara yang dilakukan secara preventif. Kalau preventif adalah yang dilakukan dengan cara pencegahan. BPKP melakukan pendampingan seperti sekarang ini. Ya. BPKP membuat MOU dengan Universitas Borneo. Ini merupakan salah satu cara pencegahan yang dilakukan oleh BPKP terhadap Kementerian Instansi Pemerintah dan perguruan tinggi. Jadi di dalam pencegahan ini to assist public management internal control system. Jadi di sini disebutkan untuk membantu manajemen instansi pemerintah dalam rangka membantu sistem pengendalian teror. Kedua, untuk melakukan evaluasi dan implementasi. Jadi ada fraud control plan. Ini singkatan itu adalah fraud control plan. Ya. Kemudian ketiga adalah untuk mereview aturan-aturan yang terkait dengan penyimpangan, yang terkait dengan korupsi. Itu adalah cara-cara pencegahan yang dilakukan. Sementara represif itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi kalau kita lihat segitiga ini, BPKP itu bisa di bawah atau bisa di tengah, yaitu preventif. Tetapi kalau untuk yang di bawah, barangkali ini lebih banyak diserahkan kepada masyarakat dan kepada perguruan tinggi. Ya. Jadi masalah korupsi ini sudah merupakan masalah yang sangat nasional kita. Betul-betul sangat nasional kita ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tidak mengenal siapa dia, sudah tidak ada batas dari korupsi. Sedikit saya ingin menyampaikan hasil penelitian yang saya lakukan. Jadi hasil penelitian yang saya lakukan, saya mencoba menggunakan 3 variabel. Pertama adalah profesionalisme atau kompetensi. Yang kedua adalah etika. Variabel yang kedua adalah etika. Variabel yang ketiga saya pakai adalah strategic leadership, kepemimpinan yang strategi. Kami coba hubungkan antara ketiga variabel ini dengan variabel yang dependen, yaitu variabel perilaku orang untuk melakukan korupsi. Saya hubungkan, kami menggunakan Israel, kami olah asumsi yang saya bangun pada saat saya membangun hipotesa. Profesionalisme semakin meningkat, kompetensi semakin meningkat, profesionalisme seseorang itu akan merendahkan, akan menurunkan tingkat orang untuk tidak melakukan korupsi. Untuk melakukan korupsi, itu maksudnya. Jadi keinginan untuk melakukan korupsi itu akan menurun apabila kompetensi kita tambah meningkat. Artinya dalam hal sekolah, ya, pendidikan sekolah dan pendidikan apapun. Menjadi S1, S2, S3 terus sampai guru besar. Itu diharapkan apabila terus meningkat kompetensi kita, diharapkan keinginan, kecenderungan kita untuk melakukan ketimbangan itu turun. Itu asumsi yang saya bangun pada saat membuat hipotesa yang pertama. Hipotesa yang kedua adalah etika. Semakin tinggi nilai etika yang kita bangun, semakin tinggi nilai kualitas etika yang kita bangun, diharapkan kecenderungan orang untuk melakukan korupsi itu penyimpangan menurun. Itu yang satunya. Yang ketiga adalah strategic leadership. Semakin tinggi nilai kepemimpinan yang kita miliki di dalam memimpin organisasi, di dalam memimpin institusi, ya, semakin tinggi kita harapkan kecenderungan orang untuk melakukan korupsi itu juga akan menurun. Hasilnya betul-betul mengakhirkan apa? Responden saya ada di KPK, Kapolda. Akhirnya 400 responden saya sebar ke KPK 25, ke Polda 325, hampir seluruhnya kembali responden. Jawabannya betul-betul setelah saya olah dengan menggunakan Israel, itu betul-betul mengagetkan saya. Ternyata dari 3 variabel hanya 1 yang asumsi yang saya bangun itu cocok.
Yang satu dan kedua, yang dua itu tidak cocok. Terbalik, negatif. Pertama adalah kompetensi. Ternyata semakin tinggi nilai kompetensi kita, semakin tinggi nilai kompetensi kita, tidak ada hubungan signifikan terhadap niat kita untuk tidak melakukan korupsi. Faktanya terbukti, Pak. Apa ada yang lulusan SD korupsi? Coba perhatikan. Saya alumnus UI, tapi saya Bapak Mantul korupsi kurang 2 itu sudah jadi tersangka. Itu siapa dia? Dia juga bisa. Dan banyak lagi tuh, banyak lagi. Saya tidak perlu kasih tahu. Itu betul-betul mengagetkan. Dan faktanya memang demikian. Kebetulan ketua pengurusan Prof. Dorojatul, Pak. Dorojatul Surya saya kira Bapak. Beliau bilang cocok, Mas Sanusi, lanjutkan penelitian ini. Saya setuju karena faktanya memang demikian. Sekarang nggak ada yang lulusan SD bisa korupsi miliar. Tambah pintar sekolah, tambah pintar korupsi. Betul. Kedua, etika. Semakin tinggi nilai etika, ternyata tidak ada hubungan signifikan dan orang itu tidak melakukan korupsi. Siapa sih yang korupsi sapi? Daging sapi? Tahu kan semua? Siapa yang korupsi pengadaan Al-Quran? Tahu semua kan? Nggak usah saya sebutkan. Pasti ada semua. Itu adalah orang yang kita banggakan, kita hormati. Tapi ternyata keadaannya masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Padahal jurnal saya, pada saat saya membangun hipotesa ini, jurnalnya sudah mendukung bahwa ini ada hubungannya. Ternyata begitu kenyataan terbalik, ada juga jurnalnya yang menyatakan terbalik. Dan fakta menyatakan ada satu. Tetapi kepemimpinan yang strategik hubungannya sangat signifikan dengan orang untuk tidak melakukan korupsi. Artinya, apabila ketiga komponen ini digabungkan jadi satu, kepemimpinan yang memiliki nilai etika, yang memiliki kompetensi yang kuat, insya Allah itu akan menjadi bagus. Karena petnya saya sambungkan itu nyambung, mulai dari profesional, kompetensi dan nilai strategik langsung kepada pilihan yang individu yang korupsi itu sangat kuat sekali. Dan ini membangun chemistry yang ada di dalam kita ini adalah bahwa kita itu selalu taat kepada pimpinan. Kalau pimpinannya baik, insya Allah ke bawahnya juga baik. Kalau kita masuk kantor jam 7, saya yakin Pak Deddy juga nggak mungkin masuk jam 8 ya Pak Deddy. Kalau saya jam 7 udah masuk, Bapak nggak mungkin masuk jam 8 kan, kasih kepada jam 7 Pak. Itu yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana. Jadi artinya bahwa korupsi ini sebetulnya bisa kita selesaikan dimulai dari hal yang terkecil. Ya. Etika kita bangun, politik kita bangun, tapi kita memiliki kepemimpinan yang sangat baik. Itu adalah cara yang barangkali ini betul-betul bisa dilakukan. Korupsi itu merupakan kegiatan yang direncanakan dan merupakan kejahatan. Saya bisa membuktikan behavior plan teori itu korupsi itu masuk di dalam behavior plan teori. Jadi teori perilaku yang direncanakan itu ada salah satunya adalah korupsi. Jadi korupsi ini memang perlu ditangani secara luar biasa. Kenapa kita bentuk KPK sekarang? Ya, itu karena korupsi sudah dianggap luar biasa di negara kita. Jadi perlu ada badan yang betul-betul super power, yang betul-betul bisa mengatasi permasalahan. Korupsi sebetulnya diawali dari individu kita. Yang kita sayangkan kenapa? Karena kadang-kadang masyarakat juga permisif. Kita semua kadang-kadang lupa bahwa kita tuh sebetulnya kadang-kadang permisif terhadap korupsi. Coba deh, kalau di kampung ada yang nyumbang tempat ibadah, atau gereja, atau apa, jangan deh kita menanyakan dari mana uangnya. Jangan deh kita menanyakan. Padahal mungkin aja uang itu dari uang haram gitu. Tapi kita bangga aja bahwa kita dapat sumbangan besar. Padahal itu uang itu uang haram. Banyak sekali yang sekarang melakukan seperti itu. Koruptor itu lebih nyaman kalau uang itu sebagian itu disumbangkan untuk kegiatan sosial. Karena dianggap itu akan membersihkan uang haram. Nah itu harusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita permisif terhadap hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita dengan mudahnya memberikan kepada petugas uang 100.000 rupiah untuk bisa lepas dari tilang. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita tuh memberikan uang 100.000 untuk agar KTP itu cepat bisa dikeluarkan. Ya kan? Itu yang membuat kita tuh kadang-kadang permisif. Padahal itu hal-hal yang kecil yang akan terus membesar seperti gunung es itu. Nah ini yang sebetulnya kita harus sadar. Ada salah satu penggiat korupsi dari Sudan, saya bukan waktu itu ke Belanda, ada seminar tentang korupsi. Dia sederhana menyatakan seperti
Coba Anda kalau punya anak, Anda punya anak Anda pengen permen, harga permen Rp20, kasih Rp100. Untuk beli permen harganya Rp20. Kalau anak kita ini kembali dengan membawa permennya, maka boleh uang Rp80 yang dikembalikan kepada kita, itu sudah menunjukkan anak itu sudah punya perilaku yang baik. Perhatikan dan awasi agar itu tidak berubah terus. Kalau kembaliannya tidak diserahkan kepada kita tapi dikantongi terus anak itu jalan pergi, itu juga harus menjadi perhatian. Karena mulai bibit daripada permasalahan sudah mulai dari itu harus diperhatikan bahwa anak itu sudah dimulai memiliki niat yang tidak baik. Kita ambil contoh mohon maaf, yang di rumah aja, yang bantu-bantu. Kadang-kadang kan kita suruh ya, beli apa gitu. Kadang-kadang dia kan kalau pulang kan tidak memberikan kembalian. Itu jangan segan-segan lah kita tuh menegur dia. Bukan soal uangnya, tapi soal perilakunya harus kita bangun. Agar perilaku seperti itu tidak muncul. Banyak yang di rumah itu dia pulang suruh beli makanan, pulang tidak kembalikan kembalian. Karena jalan kecil. Mungkin kita tidak akan nanya lagi kembalian, tapi itu betul-betul untuk perhatian kita. Hal yang seperti itu adalah merupakan basic ya, permasalahan penyimpangan itu dimulai. Kita mulai dari diri kita, terus sedikit kepada keluarga kita, masyarakat kita, komunitas kita, terus sampai ke pemerintahan. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Mengingat sisa waktu tadi, kami akhiri barangkali bahwa permasalahan korupsi ini sebaiknya strateginya adalah lebih baik kepada pencegahan. Saya lebih sepakat kalau permasalahan korupsi berantasnya adalah pencegahan. Tetapi strategi represi juga harus kita lakukan. Itu adalah sebagai shock therapy. Saya setuju kalau salah satu ada koruptor kita itu digantung juga berhukuman mati. Satu ada. Biar semua masyarakat Indonesia itu tahu ada koruptor yang dihukum mati. Satu ada. Digantung kalau perlu, digantung semua orang. Biar kapok gitu loh. Karena mereka tuh nggak kapok koruptor itu. Mereka tuh sudah duitnya banyak, ya. Pada saat mereka di dalam penjara, mereka duitnya banyak. Begitu masuk penjara, coba baca tempo yang baru. Nazarudin itu bisa buka 40-30 perusahaan di dalam penjara. Hebat kan? Koruptor itu ternyata lebih jagoan daripada pembunuh di penjara itu. Saya pernah datang ke Cina. Si koruptor itu lebih jagoan daripada pembunuh, lebih jagoan daripada pemerkosa. Betul, koruptor itu hebat tuh kalau masuk penjara. Jagoan mereka. Coba bayangkan Nazarudin bisa membangun perusahaan 40-30 perusahaan di dalam penjara. Jadi buat si koruptor gak ada jenaknya. Mau di luar, mau di dalam, sama-sama enak. Lebih enak mungkin di dalam kan? Di dalam kan dikejar-kejar. Kalau di luar kan kejar-kejar orang. Kalau di dalam kan kejar-kejar orang. Ya aman kalau di dalam penjara. Jadi mereka bisa bebas. Pada saat udah banyak ya cerita, tapi kira-kira itu. Artinya bahwa koruptor itu tidak hanya di luar, tapi di dalam penjara pun mereka itu senang. Jadi makanya unsur jalannya itu tidak ada. Jadi betul-betul law enforcement itu betul-betul harus dilakukan. Ya, saya setuju sekali kalau salah satu koruptor yang ada di negara kita itu dihukum mati, saya setuju sekali. Betul, satu lagi biar jerak itu. Tetapi kalau demikian, bahwa strategi pencegahan menurut pendapat saya adalah jauh lebih baik. Karena dampaknya itu akan meningkat. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu tahun mohon maaf karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul bisa memberikan manfaat ya. Kita semua mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Dan kemudian nanti pada selanjutnya saya mohon para perwakilan BPKP dan Bonus melakukan penanganan terhadap bonus beliau. Dan kan sudah ditunjukkan bonusnya oleh Pak Rektor ya, juga oleh Pak Wali Kota bahwa Pak Kota Tarakan juga harus betul-betul menginginkan bahwa pengelolaan keuangan di bonus beliau itu betul-betul bisa transparan dan betul-betul bisa bertanggung. Saya kira itu komitmen penting Pak. Sekeras apapun kita melakukan tugas dari BPKP, kalau tidak ada komitmen dari kita kan ya nggak ada artinya. Tapi ini sudah dinamakan komitmennya, jadi saya kira ini sudah sejalan. Mudah-mudahan perjalanannya bisa lebih baik ke depan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan pada sesi akhir saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Tapi sebenarnya kalau
tema hari kedua umum lebih pantas tidak direkomendasi sebagai orasinya karena diserahkan dengan fakta maupun kajian-kajian terbaru terkait dengan tema yang disampaikan, lebih khusus lagi berkaitan dengan masalah korupsi. Yang pertama yang bisa kami simpulkan bahwa dasar hukum dalam pengelolaan keuangan itu kan tidak ada 3 paket undang-undang yang telah disebutkan tadi, sudah dijelaskan pada saat sambutan dan pada saat pemaparan pemateri. Ada 3 paket undang-undang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lalu yang kedua berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana penyimpangan itu sudah mulai ada pada kebijakan, perusahaan kebijakan, tidak hanya pada saat pelaksanaan dan pada saat perencanaan pelaksanaan, tetapi yang paling penting itu adalah pada perusahaan kebijakan. Karena ini adalah awal muasalnya biasanya korupsi muncul. Dan ini kita pahami bahwa korupsi ini sudah sangat membudaya seperti kita saksikan bersama. Dan yang paling penting adalah perlu upaya yang paling ekstra untuk bagaimana memberantasnya. Salah satu tadi kalau saya tawarkan adalah bagaimana preventif ini lebih diperkuat, dan khusus untuk di ranah yang berikutnya adalah pendidikan tentang pencegahan korupsi ini sudah dimulai sejak ini, dan itu merupakan tanggung jawab kita khususnya bagi Sivitas Akademika Universitas Borneo, khususnya bagi pemangku negara. Terima kasih untuk aplaus pada semua yang ikut bermulia. Selamat sore. Dalam hal ini akan diberikan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan beserta Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan. Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk duduk kembali. Yaitu penandatanganan MOU antara Universitas Borneo Tarakan dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur beserta kurikulum tentang pengelolaan keuangan negara. Semoga saja kerjasama ini akan lebih berkelanjutan lagi dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.